Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida' qabla al-ibtida', bidayah qabla al-bidayah. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan li ahli jinan, tahiyatan arabiyatan wa salamatan. Atir salam kasyamsi wa duhaha, salaman daiman kal fajr idza talaha, salaman amikatan ila rabbikum muntahaha, salaman wa azka tahiyatan wa tahiyatan li ahli jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Al-mukarram Sayyidul Ma'ali, Sayyidul Fadilah, Ad-Doktor Asyid Maulana Al-Majistir, wa kadzalika jami'al ashab al-ahibba wal a'izza al-mahbubun rahimakumullah. Ya bina nashkurullah ta'ala ala jami'i ma manna 'alaina min ala'il 'azimah. منها نعمة الإيمان والإسلام وكذلك نعمة الصحة والعافية حيث كنا بهذه النعم نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور يعني الدين الإسلام. وكنت بصفة رئيسة الجلسة في هذه ورشة العمل يعني متعلقة بكتابة المقالة ربما، ونحن سنبدأ هذه ورشة العمل بقراءة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. شكرا جزيلا. ومباشرة نخطو ونواصل إلى المناسبة والفرصة السعيدة والمملوءة والعالية إلى ماجستير، فعليه أن يتفضل مشكورا. نعم، شكرا جزيلا شكري لأختنا إيتا نور استقامة كمقدمة البرنامج في هذه الفرصة التي قد أعطتني الفرصة لإلقاء المحاضرة في هذه ورشة العمل يعني في العمل الثالث. نعم، في هذه المناسبة إن شاء الله سأواصل البحث عن كيفية كتابة المقالة وخاصة في تطبيق أسلوب إمراد ونون إمراد في كتابة المقالة حينما نريد نشر المقالة في مجلة مجلة وطنية ورسمية مفخرة بسنتا إن شاء الله. Jadi sahabatku sekalian, materi yang akan disampaikan hari ini adalah kelanjutan dari materi yang telah disampaikan pada hari kemarin. Kalau pada sesi pertama kemarin itu lebih banyak disampaikan terkait dengan konsep secara general terkait dengan imrad dan non-imrad, dan kemudian kemarin mungkin ada sedikit diantaranya telah disampaikan pula bagaimana contoh beberapa tulisan, beberapa artikel yang telah dipublikasi pada jurnal nasional pendidikan bahasa Arab terakreditasi Sinta. Di antaranya ada yang menggunakan uslub imrad, demikian juga menggunakan format penulisan non-imrad dari jurnalnya Al-Bayan dan juga Arabiyatuna kemarin telah disampaikan. Nah, untuk hari ini memang targetnya ya, karena kita dibatasi dengan waktu selama 7 hari ini, memang dari workshop itu kan satu di antara karakteristiknya adalah bahwa ada satu target pekerjaan yang memang bisa kita tuntaskan selama kegiatan workshop, yang nanti outputnya kalau workshop ini adalah artikel yang sudah siap disubmit dan dipublikasi di jurnal terakreditasi Sinta tadi. Nah, oleh karenanya
Target yang akan dikerjakan selama mungkin ini ya, sekalipun dalam waktu libur ya, mohon maaf mungkin sahabat sekalian para peserta workshop di apa namanya harus meluangkan waktu untuk bisa memenuhi target ini ya, meskipun mungkin pelaksanaannya tidak seketat offline ya, eh, bisa sambil rebahan atau bisa sambil santai lah untuk mengerjakannya. Nah, untuk hari Senin itu diharapkan teman-teman semuanya sudah sudah memiliki artikel yang sudah paling tidak 80% atau 75% itu sudah siap sudah siap submit ya, sudah siap submit di jurnal-jurnal yang akan disampaikan hari ini, diantaranya di luar referensi ya, di luar merapihkan referensi, karena nanti referensi khususnya untuk bagaimana pengelolaan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley itu akan disampaikan ya oleh narasumber Ustadz Habibie. Jadi paling tidak teman-teman untuk komponen-komponen imradnya dari mulai dari mulai komponen awal seperti yang kemarin telah disampaikan ya, dari judulnya, title-nya, kemudian juga author, kemudian juga afiliasi sampai kepada isi daripada imrad ya, kepada conclusion itu sudah dibuatkan artikel sesuai dengan template dari jurnal yang sahabat sekalian pilih. Nah, tadi alhamdulillah ya ada diantaranya informasi dari Akhina Faris yang di-share di grup. Tadi sebelum saya sempat lihat satu persatu, itu bahkan lebih banyak informasi tentang nama-nama jurnal. Nah, kalau yang akan Bapak tampilkan hari ini mungkin tidak akan sebanyak itu, paling tidak mewakili ya. Paling tidak mewakili, nanti kalaupun misalkan teman-teman yang lain ingin coba untuk melihat ingin melihat lebih jauh beberapa jurnal yang tadi telah di-share oleh Ahina Faris, disilahkan, tidak apa-apa di luar yang akan Bapak sampaikan. Tapi paling tidak 12 jurnal terakreditasi Sinta yang akan disampaikan hari ini itu menjadi target awal ya, target awal untuk sahabat sekalian berkenalan dengan jurnal. Nah, jadi ini Bapak akan share saja. Baik. Nah, jadi per hari ini sahabat sekalian harus sudah bisa menentukan sikap ya, menentukan sikap. Kan kemarin di registrasi itu selain menyampaikan identitas nama ya, menyampaikan identitas nama dan kemudian hal lain yang diminta keterangan yang terkait dengan informasi saudara. Nah, Bapak mintakan di dalam registrasi itu judul ya, judul artikel yang akan diangkat, baik itu artikel yang bersumber dari skripsi yang belum dipublikasi, atau ketika skripsi sudah dipublikasi memiliki artikel lain yang layak ya, yang mungkin untuk disubmit ya, disubmit pada jurnal terakreditasi Sinta ini, disilahkan. Nah, jadi di sini sahabat sekalian bisa dilihat ya, daftar 12 nama jurnal nasional PBA terakreditasi Sinta. Nah, di sini ada peringkat-peringkatnya. Pertama Sinta 2. Sinta 2 di sini saya tuliskan ada 7 ya. Ada 7 Sinta 2. Tadi kalau yang dari Mas Paris bisa dicek kembali di Sintanya itu lebih banyak ya. Tapi paling tidak karena kita kenalan dengan 12 jurnal ini. Nah, yang pertama ini ada jurnal Arobi, ya, jurnal Big Studies yang dikeluarkan oleh IMLA melalui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti teman-teman ini ketika saya share filenya, dari file PDF ini sudah bisa diklik ya, yang link ini nanti akan langsung
menuju kepada akses ataupun link jurnal ya, website jurnal yang dituju, yaitu Jurnal Arabi. Nah, untuk Jurnal Arabi ini memang terhitung atau terbilang Jurnal Arabi dan Arabiyat ini dua jurnal Prodi Pendidikan Bahasa Arab terakreditasi Sinta 2 yang levelnya tinggi karena ini pionir ya. Jadi dia dua jurnal yang pertama kali sebelum jurnal-jurnal lain terakreditasi Sinta. Nah, di sini memang penulis-penulisnya agak ya boleh dibilang banyak pakar juga di sini yang sama-sama ingin mempublikasikan artikelnya di jurnal ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, sekalipun misalkan kita bukan senior ataupun masih baru di bidang penulisan, kalau artikel kita masuk pada fokus dan skupnya, dan kemudian nanti dari beberapa persyaratan ya author guideline-nya kita ikuti, tidak menutup kemungkinan artikel kita justru yang akan diutamakan untuk bisa segera dipublish oleh jurnal ini. Masalah antrian itu hal yang biasa ya, tapi sekali lagi tergantung dari seberapa siap ya, seberapa konsisten artikel kita dengan gaya selingkung yang diminta oleh jurnal ini. Nah, di sini fokus and scope-nya jurnal ini antara lain fokusnya tentang teaching Arabic as a foreign language. Ya, ini pembelajaran bahasa Arab untuk penutur asing ya. Ya, seperti hanya misalkan untuk kita pembelajaran bahasa Arab untuk orang Indonesia ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian juga Arabic linguistik, Arabic literatur, ya literatur bahasa Arab berkaitan dengan sastra Arab, ya dengan balaghah dan yang lainnya. Arabic history, history of Arabic education, strategi of Arabic teaching, ini strategi pembelajaran bahasa Arab. Arabic Islamic culture, ya, budaya Islam Arab, media pembelajaran bahasa Arab, teknologi pembelajaran bahasa Arab, kemudian juga Arabic Second Language Acquisition, pemerolehan bahasa Arab ya, bahasa kedua yaitu bahasa Arab. Nah, ini tentang pembelajaran bahasa asing, ya itu silahkan. Yang penting masuk di fokus ini, kalau memang berkenan untuk masuk di Jurnal Arabi, silahkan bisa diklik HTTP-nya ini ya. Untuk template-nya sudah saya siapkan nanti di bagian bawah ini. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, di sini sudah ada link drive, nanti bisa sahabat sekalian klik ini, dan kemudian dari 12 jurnal ini sudah ada template-nya, tinggal nanti dipilih salah satu dari 12 jurnal yang ada, mau memilih mana, yaitu disilahkan. Jadi ya mau semuanya di-download monggo kalau memang lagi santai. Tapi kalau paling tidak prioritas saya mau mengambil jurnal Arabi saja misalnya, berarti kan nanti template-nya jurnal Arabi saja. Nah, selain jurnal Arabi di sini tadi ada Arabiyat. Ini fokus and scope-nya nanti silahkan dibaca saja, tinggal dibahasa Indonesia kan ya. Kalaupun tidak bisa memahami langsung pakai alat bantu Google Translate sementara monggo. Insya Allah nggak terlalu beda jauh arti daripada maksud fokus and scope ini. Nah, ini juga sama link yang nanti langsung mengakses ke websitenya Jurnal Arabiyat. Nah, untuk Jurnal Arabi dan Arabiyat ini saya coba cari template-nya secara langsung di website, itu tidak terdapat template yang bisa langsung kita unduh ya. Itu harus ada persetujuan dulu drive-nya dari admin. Jadi saya coba tadi buatkan dari author guideline ataupun petunjuk bagi kita sebagai penulis secara umum ya, tapi sudah saya buatkan Word-nya, nanti teman-teman tinggal bisa download dari link drive tadi yang sudah saya siapkan di bagian bawah tabel ini. Baik, itu ya Arabi, Arabia, Sinta 2, kemudian juga ada Jurnal Izdihar. Nah, Jurnal Izdihar itu Journal of Arabic Language Teaching, Linguistic and Literature. Ini dikeluarkan atau dipublikasi oleh UMM Malang ya, Universitas Muhammadiyah Malang. Ini juga sama Sinta 2.
Nah, ini link akses jurnalnya yang paling atas, https jurnal.ummac.id. Nah, kalau yang di bagian bawah ini di jurnalnya Izdihar kebetulan saya lihat sudah ada akses template-nya, bisa langsung bisa langsung di-download. Nah, ini akses ininya, template-nya, https, drive dan sebagainya. Fokus and scope-nya silahkan dilihat lagi di sini. Kalau misalkan artikel sahabat sekalian masuk, ya silahkan kita confident saja, kita percaya diri. Yang penting setelah jadi ya tahap pertama itu sahabat sekalian lihat dulu fokus and scope-nya. Artikel kita masuk tidak. Kalau misalkan masuk, kita tinggal konversi hasil penelitian kita menjadi apa? Menjadi artikel yang sesuai dengan gaya selingkung ataupun template dari jurnal ini. Itu tahapannya cuma 2. Ya, lihat fokusnya, fokus and scope-nya sekali lagi, kemudian konversi makalah, skripsi ataupun laporan penelitian kita sesuai dengan template yang diminta dari jurnal yang dipilih. Selanjutnya ada jurnal Al-Bayan. Nah, ini jurnal Al-Bayan juga sama, Sinta 2. Nah, ini untuk akses websitenya, linknya, dan yang link di bagian bawah ini akses untuk ke template-nya. Fokus and scope-nya juga sama di sini, tinggal sahabat sekalian lihat. Kemudian, ini oleh Raden Intan Lampung ya, jurnal Al-Bayan Sinta 2. Kemudian ini ada Robiatuna yang kemarin juga disampaikan. Ini link untuk websitenya, yang di bawah untuk link template-nya, dan fokus and scope-nya ini ya, silahkan. Teaching Arabic as Foreign Language hampir memiliki ini ya, hampir memiliki scope and fokus and scope yang sama ya, hanya saja mungkin ada beberapa di antaranya tambahan. Intinya semua artikel yang mengkaji tentang bahasa Arab, kemudian juga pembelajaran bahasa Arab, baik itu penelitian kepustakaan ataupun penelitian lapangan, field research, itu insya Allah dimungkinkan yang berafiliasi dengan kajian-kajian bahasa Arab dan pembelajaran bahasa Arab itu bisa hampir rata-rata bisa disubmit di jurnal-jurnal ini. Kemudian juga ada jurnal Ijaz Arabi, Journal of Arabic Learning, ini dipublikasi oleh UIN Malang ya, UIN Malang, ini juga sama Sinta 2, fokus and scope-nya di sini. Ya, mungkin ini lebih rinci ya, lebih detail terkait dengan perencanaan pembelajaran, kemudian penelitian dan pengembangan. Ya, sama sebetulnya dengan jurnal-jurnal yang tadi disampaikan di atas, hanya diperinci lagi untuk fokus and scope-nya. Kemudian selanjutnya jurnal yang ke-7 Sinta 2, masih Sinta 2, ini jurnal Al-Sinatuna. Nah, ini link untuk jurnalnya, kemudian link untuk template, fokus and scope-nya. Ya, itu. Jadi ada 7 jurnal yang terakreditasi Sinta yang dalam kesempatan ini Bapak kenalkan, Bapak sampaikan kepada sahabat sekalian. Di luar jurnal-jurnal ini silahkan yang tadi di-share oleh Mas Faris, kalau mau dicek lagi yang Sinta 2-nya, yang penting dicek dulu kebenaran apakah sudah terindeksasi Sinta 2 ataukah tidaknya. Kalau di Sinta 2, kalau sudah, ya di website Sintanya itu silahkan ditindaklanjuti. Mau fokus dulu ke yang 7 Sinta 2 di sini juga mangga. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk Sinta 3 yang sudah Bapak ini kan baru ada 2 ya. Mungkin yang Sinta 3 dari filenya tadi Mas Faris, untuk tambahan di luar jurnal ini boleh ya, untuk menselancar lebih lebih banyak lagi jurnalnya, silakan. Nah, di sini nama jurnalnya jurnal Al-Mahara ya, Al-Mahara, mungkin dari Maharoh ini diangkat namanya. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, ini dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya, UIN Suka. Nah, ini fokus and scope-nya. Nah, ini bahkan ada tambahan disampaikan, the journal focus its scope on Arabic language learning issues at school or pesantren in Southeast Asia. Di ini pembelajaran bahasa Arab di pesantren juga, yang mungkin sahabat sekalian punya artikel yang akan dipublikasinya itu diantaranya ada bahasan tentang pembelajaran bahasa Arab di pesantren. Nah, bisa ke Al-Mahara.
Kemudian juga ada Jurnal At-Ta'rib, ini dipublikasi oleh IAIN Palangkaraya ya. Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangkaraya. Nah, ini untuk website jurnalnya dan kemudian website link untuk template-nya. Fokus and scope-nya ini sama ya, Teaching Arabic as a Foreign Language bagian awalnya. Nah, selanjutnya Sinta 4. Nah, Sinta 4 ini ada Al-Mi'yar, kemudian juga ada Arabia ya. Ini fokus and scope-nya. Al-Mi'yar itu oleh Stik Amuntai ya. Stik Amuntai ini kampus bukan kampus negeri ya, tapi sudah punya jurnal yang terindeks Sinta 4 nih, Al-Mi'yar. Kemudian juga ada jurnal Arabia. Jurnal Arabia ini oleh IAIN Kudus. Sinta 4 ini fokus and scope-nya, ini template-nya. Kemudian juga ada jurnal Al-Faduna. Nah, ini jurnal Sinta 4 yang keempat ya, fokus and scope-nya. Kemudian juga ini untuk link jurnal serta template-nya sudah Bapak siapkan juga dalam bentuk code yang diambil dari author guideline. Nah, secara keseluruhan template-nya bisa nanti di-download dari sini ya. Nah, ini beberapa jurnal, silahkan nanti sekali lagi sahabat sekalian lihat fokus and scope-nya. Kalau artikel yang sudah disiapkan sudah memenuhi atau relevan dengan fokus and scope-nya, silahkan langsung download template-nya dan kemudian mulai mengkonversi semua artikel yang sudah disiapkan kepada gaya selingkung jurnal yang diminta gaya selingkung yang diminta oleh jurnal yang mau dipublikasi. Nah, untuk contoh ya, misalkan Bapak punya Bapak punya artikel waktu kuliah kemarin di S3, sama Pak juga insya Allah dalam 8 hari ini akan mengkonversi makalah yang sudah diujikan waktu perkuliahan dan nanti akan disubmit di salah satu jurnal terakreditasi Sinta tadi. Nah, ini ada makalah tentang ijaj Al-Quran ya, ijaj. Ini waktu mata kuliah ijaj. Bentar. Nah, ini masih berbentuk makalah ya, masih berbentuk makalah. Belum masuk kepada template ataupun gaya selingkung jurnal. Bapak perlihatkan. Nah, ini bisa dilihat ya. Loh, ini masih bab 1 pendahuluan. Ini kayak layaknya mungkin kalau skripsi teman-teman yang kemarin sudah dibuatkan laporannya masih berbentuk seperti ini, ada bab 1. Kemudian setelah bab 1 di sini ada pembahasan. Ya, ini masuknya kepada bab 2 kalau di skripsi, tapi kalau Bapak kemarin di makalah ya. Nah, ini kebetulan kan berkaitan dengan uslub ma'ani ya di pembelajaran balaghah. Makanya Bapak di sini melihat Pak, ini akan lebih relevan fokus and scope-nya itu kepada jurnal yang di dalamnya ada literatur Arabik ya, ataupun berbicara tentang sastra dan yang lainnya. Nah, ini jadi caranya nanti sahabat sekalian, anggaplah ini kan mungkin nanti teman-teman juga memiliki artikel yang sama yang belum dikonversi ke dalam gaya selingkung jurnal. Nah, ini Bapak share lagi. Ini untuk judul ya, untuk judul makalahnya tak seperti ini. Ini kan masih berbentuk makalah. Nah, cara mengkonversi itu sederhananya tadi kita misalkan Bapak akan menentukan pilihan ke jurnal dari yang tadi disampaikan itu, Bapak coba ke Alsinatuna ya, ke Alsinatuna yang dari IAIN Pekalongan Sinta 2. Bapak coba buka ininya, buka template-nya. Alsinatuna.
Rabi'in. Indra Alfa 2. Oh, ini di download. Nah ya, ini kalau Bapak lihat Ansih Natuna ini masih berbentuk PDF ya, masih berbentuk PDF. Bapak akan coba convert dulu dari PDF ke Word kan ya. Sebentar. Baik. Nah, ini sudah Bapak convert dari Word tadi, dari PDF ya ke dalam Word. Bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, caranya sederhananya kita ini aja, minta di sini. Cuma kalau di convert ya seperti inilah. Ada beberapa di antara terutama untuk bahasa Arab ya jadi berubah. Ya enggak ini. Mungkin bisa sambil melihat Word-nya, bisa melihat PDF-nya kalau ada yang tidak terbaca. Nah, sahabat sekalian, jadi ini si template ini jangan diubah, udah aja gini ya. Maksudnya ini kan ada logo, kemudian ada ISSN, PISSN, ada doi dan yang lainnya. Tinggal kita langsung menyimpankan ataupun menginput semua hal terkait dengan substansi yang ada di artikel kita yang mau dikonversi ke dalam template ini. Misalkan ini kan judul ya, untuk judul. Nah, tadi dari makalah yang telah Bapak perlihatkan kepada teman-teman, Bapak akan copy. Jadi caranya gini aja. Kalau ini sebetulnya kalau artikel laporan skripsinya sudah siap nggak akan lama. Nah, tinggal langsung dikopikan saja di sini. Ya, ini yang bahasa Indonesianya. Nah, caranya gini. Misalkan lihat di sini, tuliskan judul antara 5 sama dengan 12 kata. Lugas, informatif, dan menggambarkan keseluruhan isi tulisan. Font Cambria. Nah, ini ukuran 14 pt, bold, dan di center, posisi di tengah. Nah, kita cek dulu. Ini kan udah hampir sama ya di tengah. Cambria juga. Kemudian ini katanya atau jumlah kata di sini Bapak lihat 12 pas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti di sini sudah memenuhi. Udah ini kita buang. Nah, yang ada di dalam template ini. Nah, ini kan sudah masuk ke apa? Masuk kepada ini ya, masuk kepada judul artikel yang mau kita terbitkan. Dan kita lihat di sini, ini kan posisinya tidak kapital semua tidak kapital semua si judul yang dicontohkan oleh template ini, maka kita juga di sini jangan sekali-kali untuk dibuat kapital, disesuaikan saja. Paling ini yang huruf besar kecilnya dibesarkan. Nah, yang ini kita hapus. Kemudian setelah itu, nah ini untuk nama penulis. Misalkan ini namanya penulis Bapak sendiri. Kebetulan tidak ada kolaborasi, ini kan dimintanya penulis pertama, kalau ada penulis kedua, kalau tidak ada ya kita sendiri. Nah, di sini jangan pakai gelar, cukup nama ini saja. Nama tanpa gelar ya. Asep Maulana.
Kemudian untuk afiliasinya, nah di sini yang diminta afiliasi itu, afiliasi berarti kan tempat kita kerja, nama kota dan nama negara. Nah, afiliasi WN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, setelah itu nama kota Jember, nama negara Indonesia ya. Indonesia. Nih. Oke. Ini nanti tinggal diatur-atur saja ya teman-teman, karena tadi kan di-convert dari PDF ke Word, jadi dia tidak langsung formatnya seperti yang diminta oleh diminta oleh kita ya. Jadi harus ada edit-editnya lagi. Nah, kemudian email, jangan lupa email. Kan Asep Maulana. Kalau udah punya email lembaga itu silahkan pakai email lembaga. Mungkin yang sekarang sudah bekerja di tempat mana ataupun di YIN Jember ini sudah memiliki email, silahkan pakai. Kalaupun belum ya silahkan email yang biasa digunakan, yang Gmail ya. Ini saya kebetulan udah punya email lembaga. Saya pakai ini saja. Pinhas ACID. Nomor handphone juga diminta. Nah, nomor handphonenya dihilangkan. Ini langsung ke nomor 081 317 3 173 21954. Ini yang dimintakan oleh ini. Nah, ini penulis. Nah, ini maksimal 5 penulis gabungan. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma berdua ya masih aman. Udah, kita buang. Nah, kemudian di sini kita kan posisikan seperti ini. Kita mulai dari ini dulu ya, dari hal-hal yang sederhana ini, dari judul, autor, afiliasi, email, ini kita lengkapi hal yang sederhana. Kemudian abstrak. Nah, abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian jenis hurufnya Cambria, bold, kemudian center. Ini sebetulnya sudah menunjukkan apa yang diminta di sini ya. Kalau kita lihat di sini memakan. Nah, di sini kan sudah menunjukkan hurufnya Cambria, ukurannya 11. Kemudian juga sudah oh iya ya, kalau ini tulisan ininya ya, tulisan abstraknya, maaf, ini tulisan abstraknya, tulisan kata abstrak ini Cambria 11, bold, kemudian center ya. Tapi kalau misalkan untuk bagian ini yang isi dari abstrak, nah ini lihat, abstrak terdiri dari 100 hingga 150 kata. Berarti di sini lebih sedikit dari yang kemarin sempat Bapak jelaskan ya, hingga 250. Berarti teman-teman kalau nanti abstraknya dalam bahasa Inggris jangan sampai lebih dari 150 kata. Jadi yang isinya kalimat utama permasalahan, kemudian tujuan, metodologi, dan juga hasil penelitian itu harus dibuat sesingkat mungkin. Kalau perlu satu masalah diwakili oleh satu kalimat, tujuan diwakili oleh satu kalimat, metode satu kalimat, dan nanti untuk pembahasan mungkin oleh 2 atau 3 kalimat. Intinya jangan sampai lebih dari 150 kata. Nah, kemudian kata kunci. Kata kunci itu paling sedikit 3 sampai 5 kata. Jadi jangan sampai ada kata kuncinya 6, 7 ataupun lebih dari itu, atau kurang dari 3, misalkan cuma 2. Nah, Bapak lihat di makalah Bapak, kebetulan ini kan baru makalah ya, belum dibuat abstraknya. Nah, berarti sementara untuk bagian abstrak karena perlu dipikirkan, perlu dikerjakan, ditinggalkan dulu ya, ditinggalkan dulu. Kita masuk kepada maksudnya ditinggalkan itu bukan tidak akan dikerjakan, tapi minimal kita sekarang menginputkan substansi-substansi yang sudah siap dalam artikel kita. Nah, ini kebetulan ini di bagian pendahuluan sudah ada tadi kan ya, di pendahuluan di makalah sudah ada. Nah, ini pendahuluan kita buang yang ininya ya. Kemudian kalau kita berbahasa Indonesia ya sudah saja, ini yang bahasa Arabnya kita buang, mukadimah dan yang lainnya.
Nah, kalau berbahasa Arab, nanti sahabat sekalian harus disamakan ya. Ini kan menggunakan huruf sakal majalah. Nah, berarti sakal majalah nanti jangan sampai huruf di luar ini, misalnya pakai tradisional Arabik, jangan, nanti tidak akan di approve, tidak akan di terima oleh editor. Nah, kita langsung ke sini pendahuluan. Nah, ini masih menggunakan huruf Cambria. Fonnya 12 dan spasi 1. Nah, berarti kan Bapak karena makalahnya berbahasa Indonesia, sudah ini yang Arabnya kita buang saja. Nah, ini caranya yang tadi makalah. Ya, sementara kita nggak apa-apa, ini akan saja dulu di inputkan semua yang ada di artikel kita. Jadi yang langkah pertama itu tadi kan sudah kita melihat fokus and scope-nya sudah sesuai. Kemudian yang kedua sudah ditentukan mau memilih jurnal mana, download template. Kemudian kita memasukkan dulu semua substansi dalam artikel kita yang sudah siap ke dalam template. Nah, tahap berikutnya baru nanti kita edit substansinya. Ya, edit substansinya. Nah, ini Bapak sudah siapkan tadi. Edit substansinya itu maksudnya nanti apakah terlalu banyak ataukah mungkin ada hal yang tidak harus kita tuangkan, bisa kita buang. Nah, ini kan Bapak dari pendahuluan di makalah Bapak langsung isikan. Nah, ini. Oh ya, sekali lagi. Teman-teman kalau misalnya copy paste langsung saja ini ketika klik kanan ada ini nih. Ada yang bagian kotak yang bergambar ini ya. Ini kalau kita klik itu akan sama persis dengan tempat di mana kita akan meletakkan semua yang kita copy ya. Ketika kita mempaste itu sudah akan sama persis. Misalkan ini kan huruf Cambria dan spasi 1 ukuran sekian 12 itu akan sama persis. Nah, ketika di copy udah. Ini kan akan memudahkan. Nanti dirapihkan lagi kalimatnya. Oke. Bentar. Nah, ini dirapihkan rata kanan ini ya. Rata kiri kanan. Nah, yang ininya langsung kita buang. Ini kan keterangan dari ini, jangan sampai ini nanti oleh sahabat sekalian pas mau disubmit masih belum terbuang. Kalau belum delete nanti kan ini tidak berkaitan dengan isi dari makalah kita atau hasil penelitian kita. Nah, ini kita buang. Udah. Nah, ini kan udah ada pendahuluan. Selanjutnya setelah pendahuluan, nah ini langsung kepada pembahasan. Berarti kalau yang ini ya, kalau yang jurnal Alsinatuna ini dia tidak menggunakan pola imrad, tetapi non imrad, dari introduction langsung kepada pembahasan. Nah, berarti nanti saya kalau saya sebagai penulis dari artikel ini harus memasukkan metodologi kalau memang diminta oleh ini tadi bisa dibaca lagi oleh mungkin oleh Bapak nanti karena mau di Alsinatuna, kalau memang diminta metodologi di bagian ini ditambahkan seperti setengah kemarin di Arabiatuna ya, 1 atau 2 kalimat yang menunjukkan apa metodologi. Kemudian selanjutnya ini karena langsung ke pembahasan. Oh ya, ini ada keterangan kalau misalkan skripsinya langsung berbahasa Arab. Nah, ini hurufnya sakal majalah dan ukurannya 18. Kita buang ini. Nah, langsung kepada pembahasan. Nah, pembahasan kan bentuknya seperti ini. Ada pembahasan, ada sub pembahasan. Nah, misalkan Bapak di makalah tadi itu oh ya, ini langsung kepada sub pembahasan. Ya, oh ya, ini ada pembahasan utama, ada sub pembahasan. Jadi misalkan ini, sebentar mau Bapak ini dulu copy, kopikan ke sini ya. Nah, ini kalau kebetulan dimasukkan gambar yang berhubungan dengan, kalau kita ingin menuangkan gambar diberikan keterangan seperti ini katanya kan dari template. Tapi kalau tidak ada gambar ya kita buang saja. Kebetulan Bapak di sini tidak ada gambar. Kadang ada yang contoh table, ada contoh diagram, itu biasanya diberikan contoh di template. Ini kebetulan contohnya untuk gambar. Nah, Bapak langsung copy paste.
Copy paste-nya dari sini. Nah, iya. Jadi yang tadi yang ini dibuang. Ini bagian pembahasan karena konsep dasar gaya bahasa Ma'ani. Nah, berarti yang ini kita buang. Anggaplah ini sudah sama karena kan dari copy paste-nya, copy paste disesuaikan dengan disesuaikan dengan template yang diminta. Nah, ini oke, pembahasan. Ini sudah, tinggal kita ini ada sub pokok pembahasan bagian bawah. Ada satu sub pembahasan. Nah, berarti mungkin kalau nanti Bapak misalkan ada prolog dulu. Pembahasan ini meliputi pembahasan tentang konsep dasar gaya bahasa Ma'ani dan yang lain-lain. Itu ada pembuka dulu itu di paragraf setelah pembahasan. Nah, kalau ini karena contohnya tadi di bagian bawah satu ya, kita kasih satu. Oke. Nah, ini kita tuangkan dulu seperti ini. Kemudian halo, bisa didengar suaranya? Bisa, Ustaz. Nah, iya, tapi ini kok ini ya ngeheng di apa namanya? di laptopnya sebentar ngeheng. Maksudnya ngeheng di ini kok nggak bisa digerakkan. Oh, lagi loading. Nah, teman-teman, jadi mungkin sebetulnya ini kan masih ada bagian conclusion, ada bagian referensi. Intinya sih kita tinggal tadi mengcopy paste artikel yang sudah kita siap sesuai dengan template yang diminta. Ini sambil menunggu loading. Dari sini sampai sini dulu, silahkan. Karena kita terbatas dengan waktu ini sebetulnya tinggal 5 menit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Saya langsung dulu kepada kepada mungkin Mbak Ita, saya mohon izin ini langsung saya mintakan kepada peserta untuk bisa menyampaikan pertanyaan dari yang saya barusan contohkan. Disilahkan apa yang menjadi hal ataupun masalah yang mungkin dalam 1 atau 2 hari besok itu kan hari Senin kita paling tidak sudah punya tampilan artikel yang sudah sesuai dengan template yang telah dipilih dari jurnal atau beberapa jurnal tadi. Silahkan. Apa yang mau disampaikan? Ya, halo. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Apakah dari yang tadi saya sampaikan ada yang mau ditanyakan ataukah mungkin masih dianggap perlu untuk dijelaskan? Disilahkan. Ini masih belum ini. Izin bertanya. Monggo. Siapa ini? Untuk Mas siapa? Hari.
Oh Mas Hari ya, ya monggo monggo. Ini ngapunten saya masih belum bergerak ininya si layarnya. Ya silakan Mas Hari monggo Oh, monggo. Ya. untuk target kan yang tadi disampaikan untuk Senin atau Selasa kan sudah ada, paling tidak ada artikel yang sudah terpampang sesuai dengan apa itu namanya, template baru Template saja. ya, yang dipilih dari jurnal-jurnal yang T12 itu ya Mas. Terus? Terus untuk kami yang misalkan skripsinya atau yang dari prodi lain gitu kan, karena tidak sesuai ataupun yang dari bahasa Arab tapi sudah terpublish misalkan skripsinya, itu kan masih butuh waktu untuk mengerjakan artikel yang kami mau kerjakan gitu. Nah, Oh iya itu Mas, ini Mas Hari Wicaksono gimana? ya? Mas Hari Wicaksono Ya, ya. misalkan. Oke. Iya iya ya, siap siap. Oke, Nah, baik. itu bagaimana? Baik, terima kasih Mas Hari. Terkait dengan ini ya, mungkin di sini ya yang pasti sih kalau umpamakan belum siap artikelnya ya, atau karena tadi dari background yang berbeda. Tapi untuk skripsi sendiri Mas hari ini belum belum dipublikasi, belum disubmit. Sudah dipublish di jurnal prodi. Oh, kalau itu sudah ya. Nah, berarti di sini tapi gini, kalau untuk kalau untuk kajian-kajian bahasa Arab yang sifatnya kepustakaan, misalkan tadi kan dari sekian fokus and scope itu dari sekian jurnal pemakan Mas Hari ya, sadari sudah punya sudah punya gambaran terkait dengan kajian-kajian bahasa Arab. Misalkan kalau saran saya sih, kalau untuk penelitian lapangan kan sesuatu yang tidak mungkin kalau dalam beberapa hari, pasti harus memiliki waktu yang banyak kan, paling tidak beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, paling yang bisa dikerjakan lebih cepat itu adalah penelitian kepustakaan. Jadi silahkan diusahakan saja dulu Mas Hari untuk artikelnya, cari mungkin dari sekian kajian bahasa Arab yang mumpuni nih, yang dimungkinkan oleh Mas Hari untuk dibahas, untuk ditulis ya, terkait dengan apakah nahwu, apakah tentang balaghah, apakah tentang sorob dan yang lainnya yang sifatnya kajian kepustakaan, ataukah mungkin pemikiran-pemikiran seperti kan kemarin konsep nahwu menurut pemikiran siapa gitu kan. Nah, itu bisa disiasati yang bisa lebih cepat untuk menuliskan artikel tadi. Nah, mungkin khusus mungkin untuk di sini Mas Hari, kemudian juga ada Mbak Nisa ya kemarin. Silahkan, mungkin harapan saya sih sebetulnya ini untuk submit itu kita pada tanggal 8 nanti kan hari Jumat. Hari Jumat sebetulnya masih lama. Cuma kalau misalkan kita sudah siap dari hari Senin itu minimal tadi kita sudah siap nih mau ambil jurnal mana, template-nya juga sudah kita siapkan, beberapa artikel yang terkait dengan template tersebut sudah kita ada di antaranya yang dikonversi, kalau ya yang diubah ke dalam template, kalau memang yang sudah disiapkan skripsinya, kalau yang kemudian memang belum siap dengan tadi artikelnya, paling tidak kan judul sudah kita siapkan, ingin menggarap apa, kemudian pendahuluan yang menjadi masalah yang ingin kita ungkap juga sudah kita mulai tuangkan. Jadi sambil lalu saja Mas, sambil lalu silahkan ya, mudah-mudahan bisa berpacu dengan waktu juga. Ya paling itu. Nah, mungkin tidak hanya Mas Hari sih, bisa saja yang dari bahasa Arab kan kemarin kalau tidak salah itu sudah ada yang menerbitkan ya, diterbitkan skripsinya. Nah, itu kalau yang sudah diterbitkan skripsinya, di sini kan paling tidak harus mencari artikel lain yang memang bisa disubmit. Nah, bisa disubmit. Jadi silahkan ini saja diupayakan dulu. Nanti bagaimana progres perkembangannya bisa dilaporkan nanti di hari Senin, Mas. Sudah sampai mana dan bagaimananya. Tapi kan minimal judul, kemudian juga bagian pendahuluan, mungkin sebagian di bagian pembahasan, sudah ada beberapa yang dituliskan. Tapi intinya cari penelitian yang
bersifat ataupun masuk dalam kategori kepustakaan biar lebih mudah ya, biar lebih cepat pengerjaannya. Begitu Mas Hari. Syukran. Ya, afan. Jadi ya silakan kalau misalkan ada problem atau apa kan besok itu full 1 hari ya, hari Ahad, bisa nanti saling konfirmasi di grup ya, silahkan tanyakan ataupun sampaikan permasalahan, mungkin nanti bisa dibantu juga. Oke, mungkin yang lainnya apa yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapunten ya, saya masih belum bisa ini, soalnya ini kayaknya harus ini dulu, harus di refresh, dimatikan ininya laptopnya. Kalau dimatikan kan nanti susah lagi untuk, jadi saya nggak bisa langsung melihat. Silakan disampaikan saja namanya juga Mas. Iya. Monggo Mas. Nama saya Syahid Arifin Ustaz. Oh Mas Syahid ya, monggo Mas Syahid. Iya. Nah tadi kan ada ibaratnya kita sudah submit di beberapa jurnal, karena ini kasusnya mulai dari tahun kemarin saya, yaitu November kemarin itu saya submit tiga jurnal di Sinta yang berbeda dari masing-masing. Satu kajian, jadi dua itu kajian kepustakaan dan yang satu itu penelitian. Nah, jadi untuk menentukan apakah kita itu harus pindah jurnal karena sudah menunggu hampir 1 tahun dari November 2020 sampai sekarang. Belum ada konfirmasi ya? Mas? Oh iya, itu ada di Sinta mana konfirmasi. Mas? Di Sinta mana Mas? Di Alsina Tuna, di Alsina Arabia Tuna sama Al-Bayan. Oh gitu. Oh itu udah hampir 1 tahun. Nah, udah hampir 1 tahun. Baik, begini saja. Sebetulnya ya, kalau misalkan memang ini kita dalam arti gini, misalkan Mas Mas ini mau mensubmit kembali yang sudah tadi submit ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau bisa ada artikel lain Mas ya di luar yang 3 itu. Tapi kalau misalkan kemudian di luar 3 itu juga kan udah lama ya menunggu apakah ini memang masih diproses ataukah tidak. Sebetulnya etikanya silahkan, kan di jurnal itu ada nomor kontak ya, nomor kontak. Bisa Mas ini dulu konfirmasi sudah sudah sampai di mana prosesnya. Tapi kalau di OJS-nya gimana, ditolak ataukah gimana di sana bahasanya? Udah dibuka belum di OJS-nya? Sudah diterima Ustaz. Oh sudah diterima, berarti kalau sudah diterima itu sedang diproses, tinggal menunggu antrian. Tapi ya saya kembalikan kepada Mas Syahid, kalau misalkan ini juga kan kalau misalkan kita pindah jurnal, tapi itu maaf sebelumnya udah ada proses, maksudnya diterima di sana itu udah ada proses lanjutan ada yang direvisi ataukah mungkin ada yang perlu ditambahkan dari submit artikel yang pertama, ataukah baru ada keterangan diterima saja? Untuk yang di Al-Bayan sama Al-Arabiyat itu sudah ada suruh revisi, kemudian hari itu juga saya revisi. Sudah revisi. Oh, kalau itu jangan Mas, kalau itu berarti tinggal menunggu antrian. Kalau sebaiknya Mas mencari mencari artikel lain, karena kalaupun misalkan sekarang yang itu kita khawatirnya nanti kalau misalkan itu kita submit ulang. Contoh kemarin saya waktu di jurnal Anissa di HP2M, ya sebetulnya kita sebagai sebagai editor ataupun pengolah jurnal akan senantiasa mencek ataupun memeriksa terlebih dahulu ketika artikel tersebut mau dipublikasi, apakah memang artikel tersebut murni baru dipublikasi di author guideline itu ada ada etika publikasi bahwa artikel tersebut belum terpublikasi di tempat lain. Nah, tapi ada yang istilahnya mungkin
karena terlalu menunggu lama gitu kan, ya udah saya submit lagi di jurnal yang lain. Nah, kemarin saya coba cek, itu dicek plagiarisme, cek Turnitin itu hampir 96%. Saya kaget gitu kan, lah kok ini 96%, pas saya cek ternyata dia sudah terpublikasi di jurnal Jambi. Nah, sebetulnya sih kita pengelola udah kalau kebetulan pas disubmit itu tinggi cek sumberitinya, apalagi sudah dipublikasi di jurnal lain, kita langsung decline aja, kita tolak gitu Mas. Betulnya nanti pengelola akan langsung mereject ya, mendecline artikel kita. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi Mas misalkan yang tadi di Albayan dan Arbiatuna itu sudah di submit, sekarang mau disubmit di jurnal yang lain. Nah, jurnal ini kan nanti akan memproses, tahu-taunya pada saat memproses itu lanjut diterima dan dipublikasi. Nah, itu kan akan sedikit ya, kita di sini ini juga sama apa namanya, sama pengelola jurnal yang baru ini kan pas lihat wah artikelnya bagus, diproses gitu kan. Taunya sama jurnal Albayan sama Arbiatuna yang sebelumnya sudah diproses mau dipublikasi. Pas itu dipublikasi ini proses tahap 2 misalkan. Kan apa namanya, kasihan yang pengelola ini. Ya itu lebih baik kalau misalkan ini artikel yang lain saja Mas kalau sudah diproses seperti itu. Kecuali kalau memang sudah betul-betul di reject ya. Kan tidak menutup kemungkinan Mas Said misalkan sekalipun sudah ada proses revisi tahap pertama, bisa jadi dalam review berikutnya kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diminta oleh reviewer, kita tidak manut ya. Tapi kalau selama kita manut dengan apa yang diminta, itu insya Allah sampai bisa publikasi, cuma masalah waktu saja. Nah, kalau misalkan kemudian kita tadi ini ya ditolak lah, anggap dalam tahapan review berikutnya. Nah, itu bisa kita submit lagi baru kepada jurnal yang lain. Yang mungkin bisa jadi ditolak itu umpamakan karena di tahap pertama ada nih contoh nih, ada bisa saja bagian di tahap editing pertama itu pas dicek misalkan si focus and scope-nya itu nggak terlalu begitu dilihat ya, terlalu melihat kepada substansi. Wah ini artikelnya bagus, ternyata di review berikutnya wah ini nggak cocok fokus and scope-nya. Nah itu bisa jadi kan ditolak, dikembalikan lagi. Nah kita bisa mencari fokus and scope jurnal lain yang lebih relevan. Nah kalau sudah ada reject yang betul-betul ditolak, mungkin baru bisa kita beralih. Tapi kalau sudah diterima apalagi sudah diproses, menurut saya ya silahkan dilanjutkan saja itu Mas, mendingan submit artikel lain. Gitu Mas Said ya. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, karena kan kalau Mas Said juga sebagai editor nanti nggak enak kalau dibegitukan. Saya sama kemarin, wah itu saya udah mengerjakan ya tahap pertama, untung cek Turnitin di kita kan baru datang kemarin, saya cek ya Allah gitu kan. Tapi ya itulah ya suka duka seorang editor jurnal. Dikhawatirkan itu ke depannya kalau misalnya kita ingin mensubmit lagi kan nanti akan ada warning ya untuk wah ini orang ini udah waktu dulu udah mau diproses ternyata sudah disubmit di tempat lain bahkan dipublikasi. Kalau kata orang Sunda itu Mas Hari ngagawekeun ya. Ngagawekeun. Oke, silahkan, mungkin ada lagi satu pertanyaan karena waktu kita sudah lewat dari pukul 15. Mungkin ada yang intinya terkait dengan pekerjaan sore ini, mungkin malam nanti, dan kemudian besok full hari Ahad ya sambil melakukan aktivitas liburan supaya hari Senin itu minimal teman-teman sudah siap dengan satu template jurnal yang dipilih dari minimal 12 jurnal tadi, mau yang Sinta 4, 3 ataupun 2, atau juga dari jurnal Sinta lain yang tadi sempat di-share oleh Mas Paris, monggo dicek lagi kebenaran Sintanya kalau sudah oke. Di luar yang 12 ini monggo juga. Yang penting artikel yang sekarang sudah dimiliki oleh sahabat sekalian sudah dikonversi kepada template yang template jurnal yang dipilih.
Nah, kenapa hari Senin itu saya minta supaya minimal apakah model mana yang diambil dari jurnal mana, nanti masuk di hari Rabu itu kan masuk kepada Selasa Rabu itu bahasan manajemen referensi. Nah, nanti bahkan daftar rujukan juga sekarang silahkan copy paste saja kepada template. Nah, nanti di hari Selasa dan Rabu bagaimana cara pengelolaan referensinya kalau kemudian masih tidak sesuai dengan gaya selingkuh jurnal, atau juga kita masih belum begitu paham dengan bagaimana menggunakan manajemen referensi yang menggunakan Mendeley, nanti kan bisa diarahkan oleh narasumber di hari Selasa dan hari Rabu. Nah, itu maksud saya. Jadi nanti kan arahnya itu anggap Selasa Rabu kita sudah tuntas di bagian itu, nanti di hari Kamisnya masalah strategi publikasinya, bagaimana mensubmit, mungkin terutama bagi yang belum ya, kalau bagi teman-teman seperti Mas Sahir atau Mas Paris, Mas Patoni yang sebelumnya sempat mensubmit, mungkin tinggal mengulang kembali hal yang kemarin sudah dilakukan. Nah, bagi teman-teman yang sama sekali belum tahu, bahkan mungkin sudah punya artikel sebelumnya tetapi disubmitkan oleh orang lain, kan sekarang harus sudah bisa sendiri gitu. Nah, itu saja sih yang menjadi yang menjadi rangkaian kegiatan dari workshop ini. Pada akhirnya kan nanti submit artikel ini di jurnal terakreditasi Sinta. Itu output akhirnya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Atau sudah dianggap cukup? Mungkin kalau tidak ada, Uhtina ita istiqomah, hal anti ma'ana, mazilti ma'ana, masih bersama kami? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Maaf ya saya ya Allah, ini kalau di off kan nanti akan mati laptopnya nanti lama lagi. Mungkin Uhti istiqomah itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan di luar yang dibahas di sini, bisa langsung silahkan, jangan sungkan ya. Selama workshop ini berlangsung, saya siap untuk merespon, untuk menjawab, untuk membantu ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut memang bisa dibantu gitu kan, bisa diberikan solusi. Di grup itu sampaikan saja. Nah, ini terkait dengan materi hari ini, penyampaian materi, kemudian barusan ada beberapa diskusi. Nanti saya akan coba share ya untuk link videonya, juga materi PDF-nya tadi ya, untuk list-list jurnalnya akan saya share juga di grup. Nanti kalau ada yang hal sekali lagi ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, bisa langsung via WA grup kalau sekarang karena kita terbatas dengan waktu. Ya, monggo saya kembalikan kepada Uhti Istiqomah untuk untuk menutup kegiatan workshop kita di hari ketiga ini. Oh ya, ada satu lagi yang lupa, nanti jangan lupa isi presensi ya setelah ditutup ini, isi presensi kehadiran di kegiatan ketiga ini. Monggo Uhti Istiqomah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran jazil ila Ustadz Dr. Asep Maulana Al-Majistir alladhi taqaddama al-ulum al-ma'rifah wal ma'lumat an-nafi'ah lana wa kuntu bisifati ra'isatil jalsah fi hadhihi warshatil amal natlubu al-afwa minkum in wajidtum al-akhta' wal ghalatat al-naqais allati tawaladat min lisan al-hali wa syukran mausulhum salafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.